Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan hari ini aktivitasnya diberikan kelancaran ya. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam talk show Bincang hari ini, tepat di edisi hari Senin 7 Februari 2022. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan minyak goreng nih yang menjadi keresahan para ibu dan juga rumah tangga begitu ya. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, saya kembali ingatkan untuk Anda, bagi yang belum memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di Kreatif Sultan TV dan juga di @Sultan TV, dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, terakhir beberapa hari terakhir atau mungkin sudah beberapa pekan begitu ya, kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Selain mungkin kelangkaan, ini harga minyak goreng di pasaran ini cukup meningkat ya, harganya cukup signifikan. Salah satu faktornya kemudian ini menyebabkan mahalnya harga minyak goreng ada di hulu, yakni bahan baku CPO yang meningkat signifikan dalam 1 tahun terakhir. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Pak Bima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bima, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di pagi hari ini. Ya, sama-sama. Sehat ya Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bima, kenapa sih kemudian minyak goreng kita alami kelangkaan, bahkan di minimarket dan supermarket juga kadang kosong begitu di raknya. Ini sudah beberapa hari terakhir kita alami atau mungkin sudah 1 pekan lebih begitu ya? Silakan Pak Bima. Ya, lebih tepatnya itu dimulai sekitar bulan September 2021. Memang Oke. harga minyak goreng di pasaran cukup tinggi, drastis terjadi kenaikan. Ada beberapa faktor. Satu, karena memang harga patokan dari minyak goreng ini berasal dari minyak sawit, kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawitnya itu di pasar internasional memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bisa jadi saat ini 60% terjadi kenaikan secara tahunan. Jadi ini bisa dibilang tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Nah, faktor yang kedua, nah ini kita melihat bahwa terjadi problem karena tidak semua pemain dari minyak goreng ini memiliki yang mencukupi. Ketika ekonomi sudah dilonggarkan, ada lonjakan permintaan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga permintaan secara global. Nah, problemnya adalah minyak sawit ini tidak hanya digunakan untuk pangan, tapi 43%-nya juga digunakan untuk biodiesel. Artinya terbagi antara penggunaan untuk minyak goreng, kemudian untuk bahan baku makanan lainnya, oleokimia, juga kosmetik, bahkan campuran farmasi, itu juga menggunakan bahan baku yang sama, yaitu crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Jadi 43%-nya sudah penggunaan program B20, biodiesel, sementara sisanya sudah terpecah-pecah lagi ke dalam ratusan atau bahkan ribuan produk turunan yang membutuhkan bahan baku yang sama. Akhirnya terjadi perebutan, dan perebutan ini yang membuat akhirnya stuck ya, di hilir masyarakat harus menanggung beban biaya minyak goreng yang terlalu mahal. Dan ini sudah sangat mengkhawatirkan karena efeknya bukan hanya ataupun kepada pelaku usaha skala besar, tapi juga usaha-usaha UMKM skala kecil, mikro, industri makanan minuman, warung-warung kecil, semuanya juga terdampak. Dan ini juga faktor yang ketiga dan yang sangat krusial adalah memang ada dugaan bahwa minyak goreng ini kenapa kemudian menjadi langka, dalam artian yang subsidi 14.000 kemarin tidak berhasil, dan saat ini pun juga harga eceran tertinggi sulit untuk dipenuhi. Salah satunya karena ada dugaan permainan kartel. Artinya ada 4 produsen minyak goreng skala besar yang menguasai lebih dari 45%, 40-46% dari market share atau porsi pasar. Nah, produsen-produsen skala besar ini sebenarnya tidak perlu menuruti harga minyak CPO atau minyak sawit itu di pasar internasional. Karena 4 produsen yang besar ini terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.
harusnya mereka bisa mendapatkan biaya yang jauh lebih. Jadi kalau misalkan ada kebun dan terintegrasi dengan perusahaan minyak goreng, tiba-tiba menaikkan harga secara bersamaan, padahal sawitnya diperoleh dari kebun mereka sendiri, tentunya ini jadi pertanyaan, apakah ini adalah indikasi dari persaingan usaha yang tidak sehat. Mhm. Oke, baik. Nah, kalau produksi sawit sendiri di Indonesia apakah sudah memenuhi harusnya untuk apa kebutuhan di Indonesia sendiri? Kalau dibilang memenuhi cukup sulit ya, karena Ya. kondisi hari ini tentu berbeda dari sebelum pandemi. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah sendiri dalam hal biodiesel. Jadi ketika biodiesel itu didorong untuk menggantikan solar impor, biodiesel ini semakin besar porsinya tentunya dia akan menyedot kebutuhan untuk pangan. Sementara dalam 5 tahun terakhir, perkebunan sawit yang dilakukan replanting atau penanaman kembali, jadi kalau kita lihat di Sumatera ataupun Kalimantan, itu pohon sawitnya sudah tinggi-tinggi sekali, usianya sudah 20-25 tahun. Artinya produksinya sudah mulai menurun, peremajaannya itu tidak dilakukan secara maksimal. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini kita tidak mengalami kenaikan supply ataupun pasokan. Sementara tadi permintaannya terus mengalami kenaikan. Dan khususnya selama masa pelonggaran mobilitas ya pasca varian Delta, ini kan mulai lagi restoran beroperasi, kemudian makanan minuman beroperasi, kosmetik juga beroperasi, kebutuhan B20-nya juga naik. Akibatnya ini akan menyebabkan masalah ya gangguan terhadap pasokan dari minyak goreng itu sendiri. Oke. Nah, Pak Bima tadi sempat juga menyinggung soal subsidi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Ini boleh dikoreksi kalau tidak salah jangka waktunya selama 6 bulan. Apakah menurut Pak Bima hal tersebut sudah tepat dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita lihat dengan jangka waktu tersebut kan ini beban ke negara juga cukup berat begitu. Ya kita bisa lihat di pasaran sendiri ya, minyak goreng 14.000 hampir sulit kan ya. Meskipun anggarannya sudah naik dari 3,5 triliun menjadi 7,6 triliun, artinya meningkat 2 kali lipat lebih. Belum kemudian alokasinya pastinya juga ditambah, tapi masyarakat pun juga dihadapkan pada dilema. Dihadapkan pada dilema untuk berebut, mumpung ada minyak goreng 14.000 dan sebagian distribusinya melalui minimarket. Sementara yang pasar tradisional banyak yang belum kebagian dan pasar tradisional banyak pedagang yang akhirnya menjual dulu yang stok yang sudah ada. Jadi yang mereka beli 2-3 bulan sebelumnya dengan harga yang mahal, 20.000, ada yang 26.000 per liternya, itu mereka habiskan dulu stoknya. Baru kemudian mereka menjual yang kemasan 14.000 atau kemasan subsidi. Nah ini kan artinya masyarakat mau beli, tapi stoknya nggak ada karena tadi masalahnya. Dan masalah berikutnya juga karena penyaluran subsidinya itu tidak dilakukan melalui Bulog atau melalui BUMN, tetapi penyaluran subsidinya ini melalui perusahaan swasta. Jadi pemerintah mensubsidi perusahaan minyak goreng dan penerima dari subsidinya ini kan namanya subsidi ya. Subsidi itu kan kalau sebaiknya harus tepat sasaran. Artinya tidak kemudian menyasar kepada kelompok yang masih mampu. Jadi kalau subsidinya dilakukan secara terbuka, akhirnya satu orang punya 4 anggota keluarga bisa borong semua tuh minyak goreng sekarang yang 14.000. Sementara yang betul-betul dari keluarga rentan miskin, dari keluarga miskin, banyak yang belum mendapatkan haknya. Jadi terminologi subsidi ini saya kira juga kurang pas ya, dan ini memang harus dilakukan perubahan total. Kalau mau subsidi, gabungkan dengan program keluarga harapan, atau gabungkan dengan program-program bantuan sosial, itu jauh lebih tepat sasaran. Jadi ada verifikasi datanya, KTP-nya jelas ya. Jangan kemudian ya tadi justru rentan terjadinya penimbunan karena pengawasannya juga nggak ada. Oke. Artinya Pak Bima sendiri melihat sesuatu hal kompleks dalam kasus minyak ini ya. Selain mungkin tadi ada kartel besar yang mungkin juga ini mempermainkan harga, kemudian juga ada juga pedagang yang mungkin mempermainkan HET. Bagaimana Pak Bima? Ya, untuk pedagang sendiri bahkan ada beberapa laporan itu ya mencampur ya. Jadi minyak goreng 14.000-nya itu dibuka kemasannya, kemudian dijual dengan curah. Nah, jadi dengan curah ini, harga curah minyak goreng curah itu kan juga meningkat cukup signifikan.
Artinya pedagang pun kalau ada yang nakal, tidak semua, cuman ada oknum yang nakal memanfaatkan situasi dari minyak goreng subsidi 14.000 ini dijual kembali dalam bentuk curah dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga mereka mendapatkan margin keuntungan. Dan itu pengawasannya hampir nggak ada. Jadi kita juga dorong kepada pemerintah, kepada kepolisian, berarti itu kan ada pelanggaran. Berarti itu kemudian ada praktek yang tidak tepat, tidak sesuai dengan komitmen awal. Nah, ini harusnya diatasi sehingga memang masyarakat betul-betul mendapatkan minyak goreng 14.000 dan sasarannya jelas. Kita kan masih punya 25-26 juta orang miskin di Indonesia, itu harusnya jadi prioritas dulu. Kalaupun mau bentuknya adalah subsidi. Tapi program ini, operasi pasar model minyak goreng subsidi ini saya kira bukan jadi solusi. Karena ini hanya jadi solusi tambal sulam dan temporer sifatnya. Bayangkan kalau sekarang sudah habis sebelum 6 bulan misalnya alokasinya, apa yang terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran. Kita tinggal menghitung bulan, 2-3 bulan lagi ini terjadi kenaikan permintaan karena jelang Ramadan dan Lebaran. Nah, dalam kondisi jelang Ramadan dan Lebaran tadi, apa mau terus-terusan menggunakan operasi pasar yang tentunya tidak menjawab persoalan. Nah, yang harus dijawab adalah dari sisi hulunya. Karena problem dari minyak goreng ini adalah di hulunya, yaitu CPO-nya. Jadi pemerintah juga harus melakukan ketegasan kalau sekarang ada kebijakan DMO atau kewajiban bagi pemasok CPO minyak goreng memprioritaskan 20% kebutuhan dalam negeri. Bagi perusahaan yang tidak patuh pada kebijakan DMO, cabut saja gitu, izin ekspornya nggak bisa ekspor, kemudian juga izin usahanya juga cabut. Jadi harus ada sanksi yang cukup tegas. Karena negara memang harus hadir, Mbak. Situasinya saya kira inflasinya sudah mulai meningkat dan kita mewaspadai di negara maju inflasinya sudah 7% Amerika Serikat. Kita mungkin hanya hitungan bulan, hitungan minggu bisa mengalami hal yang sama kalau stabilitas harga pangan khususnya minyak goreng ini tidak dijaga. Oke. Dengan tadi masih lemahnya kebijakan dan juga ketegasan dari pemerintah, apakah artinya juga banyak yang mungkin memiliki kebun sawit dan juga perusahaan tadi yang di Indonesia ini lebih banyak mengekspor ke luar negeri ketimbang untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negerinya sendiri? Ya, selain tadi sebagian masuk untuk B20, program biodiesel B20 di dalam negeri, ada juga biodiesel yang diekspor. Diekspor ke Eropa, diekspor ke Amerika Serikat, diekspor ke Tiongkok misalnya. Itu juga sudah jumlahnya sangat besar, meningkat cukup signifikan. Belum lagi kemudian memang tujuan dari minyak sawit ini 70%-nya adalah ekspor. Nah, sehingga ketika harganya mengalami kenaikan cukup fantastis ya, lebih dari 4.000 ringgit per tonnya, maka yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit pastinya memprioritaskan untuk melakukan ekspor dibandingkan memenuhan kebutuhan di dalam negeri. Nah, kalau orientasinya adalah ekspor, aji mumpung karena ekspornya tinggi, nah di sini dihadapkan pada dilema sebenarnya. Karena ini adalah momentum, kita puasa minyak sawit itu 4-5 tahun tuh tidak ada kenaikan harga terakhir. Harganya itu bisa tinggi sekitar 2014. Setelah itu terus mengalami penurunan ya. Di level petani juga tandan buah segarnya sempat mengalami penurunan cukup tajam 2018-2019. Nah, sekarang aji mumpung ada kenaikan permintaan ekspor, kenapa nggak full diekspor? Tapi pertanyaannya kalau full diekspor, kita mungkin mendapatkan devisa, kita mendapatkan dolar, dan kita juga bisa memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, neraca perdagangan surplusnya juga besar. Tapi di dalam negerinya babak belur, karena masyarakat yang ekonominya belum pulih merata selama masa pandemi, sekarang sudah dihadapkan pada varian Omicron, menghadapi lagi kenaikan harga pangan atau inflasi pangan. Nah, ini yang saya kira memang dilematis, tapi harus memilih bahwa stabilitas harga di dalam negeri sekarang lebih fokus utama dibandingkan mendorong devisa. Baik, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Bima juga, selain minyak ya ini juga akan mengalami kenaikan ke yang lain-lainnya ya, termasuk tadi produksi UMKM dan lain sebagainya. Pak Bima, kalau boleh diprediksi ketika misalnya harga minyak subsidi ini dicabut, lalu bagaimana nih? Ya, sekarang nggak ada bedanya sebenarnya dicabut ataupun alokasi ditambah karena tadi sudah jelas dia tidak tepat sasaran. Maka opsinya bukan dengan operasi pasar seperti ini ya. Kita lihat nih,
Di daerah Banten itu tercatat dari data Pusat Informasi Harga Strategis Pangan, kemarin harga minyak gorengnya masih di atas Rp19.000. Jadi efek dari minyak goreng 14.000-nya hampir tidak dirasakan sama sekali. Di daerah Gorontalo itu harganya juga masih cukup tinggi ya. Di Gorontalo masih Rp26.350 gitu. Artinya ini nggak menyelesaikan apa-apa. Kalaupun dicabut, nah sebaiknya tadi, kalaupun minyak goreng subsidinya ingin dilanjutkan, harusnya lebih tepat sasaran siapa yang mau disubsidi, UMKM kah, verifikasi datanya seperti apa, atau saya usul lebih baik di level hulunya yang kemudian dibenahi, tata niaganya. Distribusi dari minyak goreng ini juga problem, karena distribusinya itu 3-7 pedagang sampai ke level konsumen. Dari pabrik minyak goreng sampai ke konsumen bisa sampai 7 rantai distribusi menurut data BPS. Artinya dari mulai produsen sampai ke konsumen itu saja margin keuntungannya sudah 17% dari biaya distribusi. Ya, atau hampir 1/4 dari total minyak goreng yang kita beli. Artinya kalau mau memotong tata niaga ini, satu kartelnya kemudian dibenahi, jadi nggak boleh ada yang memainkan harga untuk keuntungan. Ya. Yang kedua adalah rantai distribusinya memang harus dipendek. Ya. Jadi kalau sampai 7 ya percuma, nanti 14.000 di level pedagang level 1 sampai pedagang yang ke-7 harganya sudah 20.000 lagi, jadi nggak ada bedanya. Baik, sampai ke konsumen sudah 20.000 lebih. Bima. Oke, kita harus jeda dulu Pak Bima. Nanti kita akan lanjutkan lagi tema bahasan kita hari ini. Kita juga ingin tahu, lalu strategi apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia untuk penentu CPO dunia begitu ya. Tetap bersama kami pemirsa dalam Talk Show Bijak hari ini.